media Islamnet dan radio kesayangan Anda ini menghadirkan Voice of Islam. Ada di antara kita yang berpikir kalau awalnya rezeki kita sedikit nanti jadi berubah jadi banyak. Iya. Kalau awalnya jodoh kita itu yang itu nanti jadi yang ini, siapa tahu yang lebih baik misalnya ya. Yaitu sebenarnya adalah satu ilmu yang kita tidak sanggup untuk memikirkannya. Yang penting adalah doa itu bagian dari kewajiban seorang hamba. Itu yang penting. Jadi kita harus selalu berdoa. Jadi Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kita untuk selalu berdoa ya. Dan Allah berfirman ya, berdoalah kepadaku, niscaya kuperkenankan bagimu. Sesungguhnya orang-orang yang menyombongkan diri dari ibadah kepadaku akan masuk neraka jahanam dalam keadaan hina. Nah, jadi memang Allah mengatakan kepada kita, berdoa nanti pasti aku kabulkan. Jadi mintalah apa saja, mintalah yang sebanyak-banyaknya, yang sebaik-baiknya, insya Allah Allah akan mengabulkan. Itu janji Allah dalam Al-Quran ya. Voice of Islam. Of Islam. Of Islam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Indonesia, jumpa lagi dengan saya Bunga Salsabila dalam program Voice of Islam. Kerja bareng media Islamnet dengan radio kesayangan Anda ini tentunya. Dan pendengar yang budiman, selama 30 menit ke depan, Voice of Islam akan mengisi ruang dengar Anda dalam rubrik cerpen. Mudah-mudahan cerpen yang akan saya bawakan nanti mengandung hikmah yang bisa diambil oleh para pendengar sekalian di rumah. Baik, pendengar yang budiman, cerpen yang akan saya bawakan kali ini adalah berjudul Si Ganteng, karya Aulia Rahman. Anda tentunya sudah tidak sabar lagi untuk mendengarkan cerpen Si Ganteng ini. Baik, langsung saja saya bacakan cerpen Si Ganteng. Namanya Muhammad Abdullah, Islami sekali kan? Tapi kelakuannya, Masya Allah, pusing 7 keliling mikirin dan ngurusin adekku yang bontot ini. Si Ganteng adalah julukan keluargaku karena ia satu-satunya anak lelaki yang dimiliki oleh orang tuaku. Dibanding aku, ia mempunyai kelebihan-kelebihan yang membuat ia terkenal di sekolahnya. Tampang plus tongkrongannya ditunjang uang jajan dari ibu yang tebel, otak encer, jago mainin gitar, modal cukuplah untuk menggait gadis-gadis di SMA-nya. Tapi aku sebagai kakak perempuannya tidak rela ia berkecimpung dalam aktivitas yang jauh dari ridho Allah. Ngeband. Teh, Adul itu bukan anak kecil lagi. Adul udah SMA, bisa milih jalan yang benar. Walaupun Adul suka ngeband, Adul juga suka sholat. Puasa juga gak ngeboat kok. Percaya sama Adul dong. Duh, tapi yang namanya ngeband, kalau konser itu kan terjadi campur baur cewek cowok. Belum lagi yang namanya pesta narkoba, minum-minuman keras, dan kegiatan maksiat lainnya. Itu sih pilihan mereka. Adul gak nyuruh begitu kok. Mereka aja yang salah. Kan yang penting Adul enggak. Tapi kan Adul kena dosa juga. Dosa? Itu sih urusan entar. Itu salah, Dul. Dul ngeliat segala sesuatunya dari segi manfaat, bukan dari Islam. Islam gak hanya ngatur masalah sholat aja, tapi juga dari masalah ide. Stop ah Teh. Tete jangan mengganggu Adul lagi. Ini prinsip Adul. Ingat, PRINSIP. Prinsip. Semua orang gak bisa ngatur Adul. Titik. Dengan nada marah, ia meninggalkanku yang duduk termangu di sofa ruang tamu. Setahun yang lalu, ketika ia memasuki jenjang SMA, aku menitipkan ia pada teman SMP-ku yang rohis, namanya Teguh. Tapi, sepertinya ia pun mengalami kesulitan ketika hendak mengajak Adul mengkaji Islam. Karena prinsipnya itu, ya memang Adul keras kepala.
Sejak kejadian sore itu, ia semakin tertutup. Padahal aku sayang sekali padanya. Berhubung aku kuliah di IPB, aku tidak lagi bisa memperhatikan si ganteng. Walaupun jarak Sukabumi Bogor tidak terlalu jauh, tapi karena kesibukanku, aku jarang pulang dan hubunganku dengan si ganteng sedikit renggang. Jarak itu semakin jauh kurasakan. Aku tenggelam dalam kegiatan-kegiatan keislamanku, sementara si gantengku tetap setia dengan gitarnya. Walau tak berkomunikasi langsung, aku mendengar cerita dari ibu bahwa Adul semakin sukses dalam aktivitasnya. Bahkan ibu terlihat bangga karena Adul tak pernah pulang dengan tangan kosong bila ikut perlombaan band. Panggilan-panggilan ngeband di kafe pun juga berdatangan. Reaksi bapak, ya no comment. Yang penting gak ninggalin sholat. Begitu juga dengan tanggapan dua tetehku, Teh Nia dan Teh Sari. Mereka cuek. Malah dengan santainya Teh Nia bilang, biarin aja Mit, kamu jangan ekstrim gitu dong. Dul berbakat dan harus disalurkan. Lagian dia gak minta uang dari kamu ini. Tapi Teh, kalau untuk dia sendiri sih gak masalah. Tapi untuk konser atau lomba ngeband atau apa itu kek, kan memfasilitasi untuk hal-hal buruk, mengenakan kita untuk beribadah kepada Allah. Mita, biarin aja, ntar dia terkekang loh. Timpal Teh Sari. Lagian Mit, ibu juga seneng kok anak ibu ada yang suka nyanyi dan jago ngegitar. Kali aja kalau gitu ada prosedur, maksudnya produser rekaman kaset yang tertarik sama dia, terus ditawarin bikin album. Kan gak usah ikut-ikutan acara model AVI, Indonesian Idol, atau Popstar. Dia bisa jadi artis. Kan kita juga yang seneng Mit, ibu punya anak yang masuk TV. Pasti tetangga-tetangga yang lain iri. Ibu sama aja kayak Teh Nia dan Teh Sari, melihat sesuatu dari aspek manfaat aja. Apa iya dengan terkenal bahagia? Enggak kok. Manusia akan bahagia kalau diridhoi Allah, bukan popularitas. Ya, kalau mau senang di dunia, jangan bawa-bawa nama agama, Mit. Kita kan belum bener kayak kamu. Ntar juga kalau Adul bosen, dia berhenti sendiri kok. Jawab Teh Sari. Bukannya memberi solusi, malah menambah runya masalah. Aku hanya diam. Sekuler banget sih, memisahkan agama dari kehidupan. Daripada amarahku naik karena masalah si ganteng, aku pergi ke kamar ninggalin mereka. Ya Allah, kuatin aku. Iman adalah mutiara di dalam hati manusia yang meyakini Allah Maha Esa, Maha Kuasa. Tanpamu iman bagaimanalah merasa diri hamba padanya. Tanpamu iman bagaimanalah menjadi hamba Allah yang bertakwa. Iman tak dapat diwarisi dari seorang ayah yang bertakwa. Ia tak dapat dijual beli, ia tiada di tepian pantai. Walau apapun caranya jua, engkau mendaki gunung yang tinggi, engkau merentas lautan api, namun tak dapat jua dimiliki jika tidak kembali pada Allah. Iman adalah mutiara di dalam hati manusia yang meyakini Allah Maha Esa, Maha Kuasa. Tanpamu iman bagaimanalah merasa diri hamba padanya. Tanpamu iman bagaimanalah menjadi hamba Allah yang bertakwa. Iman tak dapat diwarisi dari seorang ayah yang bertakwa.
bertakwa. Ia tak dapat dijual beli, ia tiada di tepian pantai. Walau apapun caranya jual, engkau mendaki gunung yang tinggi, engkau merentas lautan api, namun tak dapat jua dimiliki jika tidak kembali pada Allah. Jika tidak kembali pada Allah, 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 jika tidak Hari demi hari terus berlalu, tak terasa libur semester telah menyapa. Liburan back to home, perbaikan gizi, birrul walidain, dan yang pasti berdakwah ke keluarga. Dengan bermodal semangat 45, aku berangkat menuju Sukabumi. Alhamdulillah sudah sampai rumah. Tapi kok sepi ya? Salamku bahkan tak ada menjawab. Kemana orang-orang? Kok sepi banget, mirip di kuburan? Pintu rumah tak dikunci. Ternyata ada ibu di belakang rumah. Raut mukanya sedih. What's wrong? Ada apa? Kunaon? Assalamualaikum, Bu. Kunaon, Bu? Kok di rumah sepi? Tanyaku seraya meraih tangannya lalu menciumnya dengan takzim. Ibu menjawab salamku, lalu terdiam kembali. Dul, Mit. Kunaon si ganteng? Si Kasep? Tanyaku was-was. Teringat berita-berita di tabloid tentang maraknya aksi bunuh diri remaja. Tapi, masa si gantengku nekat begitu? Masa si keras kepala itu menjadi orang yang cengeng? Ih, Dul ngunci diri di kamarnya. Udah 2 hari, Mit. mau bertelur kali, Bu? Bercanda, Bu. Nah, tapi Ibu... Enggak, Dul nggak mau ngomong sama siapa-siapa. Coba kamu ajak ngomong. Siapa tahu dia mau ngomong. Jawab ibu seperti menaruh harapan yang besar padaku. Iya deh, Bu. Istirahat dulu, Mit. Sekarang aja deh, Bu. Masalah umat, si ganteng lebih penting daripada masalah Mita. Doakan anakmu dalam berjuang. Ucapku layaknya syahidah yang akan jihad. Cie. Dengan perlahan, ku hampiri kamar Adul. Ku ketuk pintu kamar, tak ada reaksi. Makin takut aku. Ku ketuk lagi, tapi kali ini disebut namanya. Kesebut basmalah. Ku coba mengetuknya lagi. Dul, buka dong. Masih hidup kan? Dul, ini Mita. Ayo kalau punya masalah cerita. Jangan siksa diri kamu sendiri. Lapar kan 2 hari gak makan? Mau makan? Dul, buka. Ujarku dengan suara high level. Dul, kamu kenapa? Tanyaku memulai pembicaraan. Adul masih diam. Ia tertunduk lesu. Ku hampiri ia. Ku belai rambutnya. Ayo cerita. Pasti masalahnya sama gitar. Kenapa? Bosen? Kan sayang gitarnya dipatahin. Mahal loh. Adul tetap diam. Tapi kulihat ada genangan air mata di pelupuk matanya. Si gantengku menangis. Wah, harus direkam nih. Adul kan nangisnya setahun sekali kalau lebaran. Bukan nangis karena dosa, tapi karena pengen jatah baju lebaran ditambah. Duh, kenapa? Dul langsung memelukku. Biasanya ia paling sebel kalau dipeluk. Malu udah gede katanya. Ayo Dul, cerita, desakku. Adul melepaskan pelukannya. Lalu setelah ia mengusap air matanya, ia memulai bercerita.
Ini teh, temen deket Adul. Ada yang meninggal teh. Innalillahi wa inna ilaihi rojiun. Siapa, Dul? Taufik, Opik teh. Ya Allah, ujarku spontan. Aku kenal Opik, CS berat Adul, satu band musik pula. Pantas ia begitu tertekan. Astagfirullah, dia ngobat. Dul, kamu enggak kan? Ayo jawab, tanyaku seraya mengguncang-guncangkan bahunya. Ia mengangguk. Dulu udah ngasih tahu dia, tapi dia masih tetap sama pil-pil laknat itu. Bahkan dia ngajak Adul untuk make. Tapi Adul inget Allah, inget ibu, inget bapak, inget teteh-teteh, terutama Teh Mita. Adul nolak ajakannya. Ia marah teh, gak solider katanya. Ia pakai itu untuk nambah semangat kalau manggung katanya. 2 hari yang lalu, ketika tampil di acara lomba festival band, Opik yang lagi ngedrum tiba-tiba jatuh dari duduknya. Kita semua kaget, apalagi panitia. Ketika dibawa ke rumah sakit Samsudin, di jalan dia kejang-kejang. Terus dari mulutnya keluar puing putih banyak banget teh. Sampai di UGD Opik ketolong lagi. Ucapnya setengah histeris. Kuusap punggungnya. Kejadian ini pasti terasa berat. Opik meninggal. Kejadiannya di depan mata Adul. Dokter bilang sebelum tampil ia pakai Lexotan dulu. Ia pakai dalam dosis yang sangat banyak. Adul tahu teh, pasti Opik kamu lagi demam panggungnya. Dia kan ngerogian. Soalnya event ini keren banget. Perlombaan band paling bergengsi di kota ini. Pasti dia mati-matian untuk tampil sukses. Tapi berakhir kayak gini. Aku menarik nafas panjang. Teh, maafin Adul teh. Kok ke Teteh? Tanyaku heran. Teteh udah ngingetin Adul. Teteh udah ngingetin Adul untuk gak ngeband. Tapi Adul bandel. Karena Adul bodoh, egois. Jadinya gini. Setelah kejadian itu, Adul jadi benci sama diri Adul sendiri. Gak berguna. Hanya karena ngeband, semuanya hancur. Makanya gitar hadiah ulang tahun dari bapak Adul patahin. Percuma teh, ujarnya dengan kepala tertunduk lesu. Meniti jalanmu, ya Rabbi, yang terjal, berliku dan berduri. Terkadang ku lelah, tertatih terantuk, mencoba menggapai uluranmu. Mungkinkah linangan penyesalanku kan dapat antarkan ke perjamuanmu. Ku bersujud di bumimu, harapkan ampunan. Hingga tiada lagi noda yang melingkupiku. Meretas jalanmu, ya Rabbi, yang panjang penuh coba
mencoba dan goda menerjang, terkadang memaksaku kembali berlari, mencoba menghindar dari uluranmu. Mungkinkah linangan penyesalanku kan dapat hantarkan ke perjamuanmu? Sekian lama ku tercelup dalam kubangan hitam, memenjarakan segala kefitrahan, memaksaku untuk berpaling dari kasihmu. Duhai Robbi, wahai Zat Maha Penerima tobat, angkatlah aku dari lumpur nista, basuhlah aku dengan cinta dan kasihmu. Ku bersujud di bumimu, harapkan ampunan atas dosa yang ku perbuat selama ini, hingga tiada lagi noda yang melingkupiku. Ya Rabbi, terimalah taubat sang pendosa ini. Ku bersujud di bumimu, harapkan ampunan atas dosa yang ku perbuat selama ini, hingga tiada lagi noda yang melingkupiku. Ya Rabbi, terimalah taubat sang pendosa ini. Gedung Geraha Widya Wisuda IPB ramai oleh pengunjung. Aku yang ikut dalam kegiatan Rohis kampus ikut memeriahkan penyambutan angkatan baru ini. Teriknya mentari jam 12 siang menyengat kulitku. Untung aku punya pelindung yaitu khimar dan jilbab yang menutupi tubuhku. Coba kalau tidak, sudah kena dosa dari Allah. Kena pancaran sinar UV lagi yang akan membuat kita kena kanker. Masya Allah. Mana ya orang yang aku cari itu? Setelah aku mencari-cari, aku melihat seseorang memasuki stand Rohis Fakultas Perikanan dan Ilmu Kelautan di bagian ihwannya. Senyumku mengambang. Orang yang aku cari yaitu tak lain dan tak bukan adalah si gantengku, Adul. Ia ada di sana. Alhamdulillah, setelah kejadian meninggalnya Opik, Adul berubah 180 derajat. Ibadahnya ditingkatkan lagi. Ben langsung ditinggalkan walaupun sempat kena sidang oleh Teh Sari, Teh Nia dan Ibu. Kalau bapak tidak ikut-ikutan dan seperti biasanya, no comment, ujarnya. Si gantengku sudah dewasa, dia berhak memilih jalannya sendiri. Dan saat memasuki kelas 3, ia mempunyai visi dan misi yang berubah. Ingin kuliah untuk mencari ilmu yang bermanfaat dan untuk lebih mengenal Islam. Ia pun banting setir dari cita-citanya yang semula dari ingin memperdalam seni bandnya menjadi pemelihara kebudayaan laut di IPB. Subhanallah. Dipilihnya IPB supaya ia dekat denganku walaupun kami berbeda fakultas. Aku di fakultas pertanian. Tapi kembali lagi pada niatnya, ia ingin berubah dan alhamdulillah niatnya terkabul. Ia lolos ujian saringan masuk IPB sehingga tidak perlu mengikuti SPMB lagi. Dar. Assalamualaikum, Teh Mita. Seseorang mengagetkanku dari lamunanku dan ia pun menyodorkan sebelah tangannya. Waalaikumsalam Adul, kamu ini ngagetin aja. Gimana, udah registrasi? Tanyaku seraya menyodorkan tangannya dan ia menciumnya dengan takzim. Teteh mah ngelamun melulu. Tadi Adul udah bilang ke stand informasi, tapi tetehnya nggak ada. Taunya di depan stand Lembaga Studi Islam Paperta. Registrasi Adul nanti setelah istirahat. Tahu nggak Teh? Pas Adul keluar dari GWW, Adul kan pusing lihat banyak orang. Taunya ada seseorang yang manggil Adul. Siapa? Ahwat. Jangan-jangan, awas nih cari masalah lagi di sini. Ikhwan kok Teh.
Lagian Adul kan udah sumpah gak bakalan pacaran lagi. Dosa Teh. Tadi kan ada Kang Teguh. Terus udah di stand kita ngobrol-ngobrol. Teteh gak cerita kalau Kang Teguh satu fakultas denganku. Adul sedikit marah. Aku terdiam. Ya, aku lupa. Mungkin ada baiknya kalau aku hubungi dia lagi untuk membimbing adikku. Tapi malu ah. Udah jangan dipikirin. Teh, ada tawaran menarik nih. Suruhnya tiba-tiba. Apaan? Tawaran kerja? Boleh dong, mumpung libur nih. Bukan, tawarannya mau nggak? Teteh aku comblangin sama Kang Teguh. Dia manis kok. Ikhwan pula, oke kan? Ujarnya jenaka. Aku melotot. Sopan banget nih anak. Gue cubit badannya, ia malah tertawa. Sorry Teh, sorry. Tapi mau kan? Ia pun berlari menghindari kejaran cubitan mautku. Adul, katanya mau berubah. Kok jayusnya masih dipelihara? Tapi dalam sudut hatiku yang paling dalam, aku bersyukur kepada Allah. Karena adikku telah berubah. Ia bukan hanya si ganteng saja, tapi bertambah satu predikat lagi, yaitu si Ikhwan. For my lovely brothers, be a cemburu. Bagaimana pendengar yang budiman? Mudah-mudahan Anda semua terhibur dengan cerpen yang saya bacakan tadi. Dan mudah-mudahan Anda semua bisa mengambil hikmah dari cerpen yang saya bawakan. Oke, pendengar yang budiman, kita akan bertemu lagi di waktu dan gelombang yang sama. Tentunya hasil kerja bareng radio kesayangan Anda ini dengan media Islamnet. Nah, pendengar yang budiman, bagi Anda yang ingin memberikan masukan, saran atau kritik, Anda semua kirim lewat email ke mediaislamnet@yahoo.com. Dan bagi Anda yang ingin mengetahui informasi lebih jauh tentang Voice of Islam, Anda semua bisa klik di www.mediaislamnet.com. Dan akhirnya saya, Bunga Salsabila, dan seluruh kerabat kerja yang bertugas undur diri dan terima kasih kepada Anda yang telah mendengarkan acara ini dari awal sampai akhir. Pesan saya, sampaikan apa yang Anda peroleh dari acara ini kepada yang lain agar rahmat Islam bisa segera tersebar luas termasuk di kota Anda yang tercinta ini. Mari menimbang masalah dengan syariah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Demikian tadi Voice of Islam. Voice of Islam. Voice of Islam. Voice of Islam. Semoga hikmah yang terkandung bermanfaat untuk kita semua. Amin, amin, amin. Ya Robbal Alamin. Kembali bisa Anda dengarkan Voice of Islam. Voice of Islam menghadirkan topik-topik seputar kehidupan kita esok hari di waktu dan gelombang yang sama.